Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kanal YouTube saya, Edukasi Anak Indonesia. Kali ini dalam lokasi dan suasana yang lain. Kebetulan kali ini di lokasi sekolah yang saya pimpin, yaitu SDN Panaungan 3 yang beralamatkan di Dusun Campakah, Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Jadi pada episode kali ini saya akan membahas tentang tradisi lokal yang sampai saat ini masih membudaya dan masih tetap dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb pada khususnya, yaitu tradisi sonatan atau dalam bahasa Indonesia adalah tradisi hitanan. Jadi saya akan menceritakan alur sejarahnya, pondasi dasar mengapa tradisi hitanan atau sonatan ini sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh hampir mayoritas warga Kabupaten Sumeneb. Baiklah pemirsa, seperti telah kita ketahui bahwa Indonesia ataupun Pulau Jawa dulu itu ada beberapa agama besar yang masuk ke Pulau Jawa. Yang pertama adalah pengaruh agama Hindu Buddha. Kemudian ada pengaruh agama Kristen. Agama yang pertama agama Hindu, yang kedua adalah pengaruh agama Islam, dan yang terakhir adalah pengaruh agama Kristen. Namun yang erat kaitannya dengan tradisi sunatan ini adalah pengaruh dua agama besar, yaitu pengaruh agama Hindu dan pengaruh agama Islam. Tentunya kedua agama tersebut, baik Hindu maupun Islam, akan menimbulkan, dalam ini bisa menimbulkan, bisa meninggalkan beberapa corak budaya dari kedua agama tersebut. Kemudian corak budaya tersebut bisa mengalami akulturasi maupun sinkretisasi. Dalam agama Hindu diyakini dalam ajarannya bahwa manusia itu akan mengalami fase krisis. Fase krisis adalah suatu fase di mana pada fase tersebut ada kekuatan jahat, anasir-anasir jahat yang akan mencoba masuk pada diri manusia. Ada 4 fase dalam agama Hindu fase krisis tersebut, yaitu yang pertama fase kelahiran. Jadi fase pada waktu seseorang melahirkan atau kita dilahirkan, itu adalah fase krisis yang pertama. Fase adanya kekuatan jahat yang berusaha untuk masuk, yang pertama. Yang kedua fase akil baligh, fase peralihan antara fase remaja atau fase anak-anak menuju fase remaja, yaitu fase akil balik, fase anak-anak menuju fase remaja. Itu adalah fase peralihan, fase akil balik. Terus yang ketiga fase perkawinan, yaitu fase di mana seseorang manusia tertarik dengan lawan jenisnya, kemudian mengadakan ikat janji dalam
ritual tertentu untuk membina mahligai rumah tangga. Itu fase krisis yang ketiga. Kemudian fase krisis yang keempat adalah kematian. Ini ketika manusia sudah meninggalkan dunia fana ini. Jadi keempat fase ini ada kekuatan jahat yang berusaha masuk pada diri manusia tadi. Nah, dalam kepercayaan agama Hindu, pada masa fase krisis ini maka perlu pemurnian agar kekuatan jahat tadi tidak berpengaruh, dinetralisir. Nah, pemurnian tersebut yaitu lewat ritual selamatan. Jadi tidak heran dalam agama Hindu ketika seseorang lahir ada ritual untuk selamatan, ketika menuju akil balik ada ritual selamatan, ketika melangsungkan nikah atau perkawinan juga ada ritual selamatan, termasuk juga ketika seseorang sedang meninggal. Selamatan. Kemudian itu pijakan dasar yang pertama. Jadi budaya itu sudah mengakar kuat, budaya Hindu-Buddha. Kemudian masuklah yang kedua, yaitu pengaruh agama Islam. Jadi pada fase pertama tadi sudah jelas, yaitu pada fase agama Hindu, fase yang kedua yaitu peralihan dari masa akil balik, dari masa anak-anak menuju akil balik. Itu fase krisis yang kedua. Nah, pada fase krisis yang kedua inilah peralihan dari anak-anak menuju dewasa, seseorang perlu disunat atau dihitan. Kemudian masuk agama yang kedua, agama Islam. Nah, ketika agama Islam masuk, makin kuat, makin mengakar, karena sangat melengkapi antara pengaruh budaya Hindu yang pertama, fase dari anak-anak menuju akil balik. Itu ketika Islam masuk, sudah jelas dalam kitab suci agama Islam juga jelas, yaitu ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 123 ini mewajibkan untuk umat Nabi Muhammad untuk masuk atau mengikuti agama Ibrahim. Untuk mengikuti agama Ibrahim. Nah, agama Ibrahim ini Nabi Ibrahim sendiri sudah dihitan. Nabi Ibrahim sendiri menganjurkan untuk dihitan. Maka inilah perintah surat An-Nahl 123, firman Allah Subhanahu wa taala agar setiap umat Islam dihitan. Terus yang kedua, hadis Nabi yang menganjurkan agar atau disunatkan anak manusia atau umat Nabi Muhammad untuk dihitan. Jadi dua perintah ini, baik lewat firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah dalam hadis, menguatkan pengaruh budaya Hindu yang pertama. Budaya Hindu yang pertama ada fase krisis peralihan dari anak-anak menuju akil balik. Ini dikuatkan oleh pengaruh budaya Islam. Nah, itu kan yang pertama Al-Quran sudah menganjurkan, yang kedua hadis Nabi juga sudah menganjurkan. Kemudian yang ketiga di Sumeneb khususnya itu sudah ada kearifan lokal, yaitu Bapak Bebu Guru Rato, yaitu kearifan lokal agar kita hendaknya menghormati 4, yaitu yang pertama menghormati bapak, yang kedua ibu, dan yang ketiga adalah guru, dan yang keempat adalah rato atau pemimpin. Kalau bapak ibu itu sudah jelas karena berada dalam satu lingkungan keluarga. Nah, guru ini di masyarakat Sumeneb diidentikan dengan guru ngaji
atau guru langgar, guru surau, atau guru alif. Nah, guru alif inilah atau guru ngaji inilah yang kemudian kembali menguatkan perintah untuk dihitan lewat firman Allah surat An-Nahl 123 dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Tentu dikuatkan kembali oleh guru ngaji lewat kearifan lokal Bapak Bebu Guru Lato. Yang namanya guru ngaji yang menyuruh mau tidak mau, yaitu tentu para murid-muridnya, para santri-santrinya sami'na wa ta'na, sangat takdim. Tuh, kembali menguatkan tradisi sunatan ini. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat Sumeneb atau masyarakat Islam, karena Sumeneb rata-rata Islam, yaitu gemar bersedekah. Identik dengan peninggalan budaya Hindu yaitu selamatan, sedangkan di Islam adalah sedekah. Karena keyakinan masyarakat Sumeneb dan sekitarnya bahwa dengan bersedekah yang pertama kita bisa menolak bala, karena sedekah itu bisa menolak bala. Yang kedua memanjangkan umur katanya, dan yang ketiga melanggengkan tali silaturahmi. Jadi itulah kemudian yang menjadi dasar pijakan sehingga tradisi sunatan ini mengakar kuat dalam masyarakat Sumeneb. Nah, adapun pelaksanaan sunatan ini sangat berkembang dari tradisi awal, berkembang mengikuti konteks zaman. Kalau awalnya dulu itu tradisi sunatan cukup dengan selamatan, memberikan seekor ayam putih dan beras ketan atau dalam bahasa Maduranya palotan kepada kiai atau pini sepuh yang ada di kampung tersebut. Jadi biasanya hari sunatannya dulu, kalau dulu itu bergantung kepada dengan hari kelahiran. Dalam bahasa Maduranya katerbian. Jadi kita mendatangi seorang kiai, memberikan ayam putih, kemudian memberikan beras ketan, didoakan, didoakan sama kiai, dibaca sholawat dan sebagainya. Kemudian kiainya berdoa, doanya dinamakan doa pangrokat, ada juga doa rokat. Doa pangrokat ini akronim dari pangatero, pangaro, sara, berkat. Jadi itu adalah doa. Pangatero itu keinginan agar si anak tadi yang dihitan bisa, pangaro itu beruntung, dan yang kedua adalah berkah. Jadi doa pangrokat adalah sebuah doa, yaitu keinginan agar anak yang disunat tadi bisa beruntung dan kehidupannya berkah. Dinamakan doa pangrokat. Dalam hal ini kemudian mengapa menggunakan ayam putih dan juga beras ketan? Ini juga ada makna filosofi yang sangat dalam. Apa ayam putih? Ayam itu adalah ajam. Jadi bisa diakronimkan, ajam itu adalah anak zaman. Jadi generasi, anak zaman itu generasi. Karena apa? Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi mengapa halus ayam putih? Karena itu adalah perlambang apa, harapan keluarga atau bapak ibu akan anak yang disunat, hendaklah dia menjadi putih. Ketika dia sudah memasuki masa peralihan, masa akil balik, masa dari anak-anak menuju dewasa, akil balik, itu harapan kedua orang tuanya agar anaknya itu bisa menjadi putih bersih.
Jadi apa-apa yang telah dilakukan orang tuanya, hal-hal yang kurang baik, hendaklah jangan sampai dilanjutkan kembali oleh si anak tadi. Jadi orang tuanya mengharapkan anaknya ketika memasuki akil balik itu akan putih, bersih. Jadi tanpa memperhatikan noda-noda yang telah diperbuat oleh si orang tua. Makanya dikiaskan menggunakan ajam pote, ayam putih. Terus yang kedua, mengapa harus beras ketan? Nah, beras ketan, filosofi yang bisa kita petik adalah kebersatuan. Ketika kita mengambil sebutir beras ketan, maka pasti yang lain akan ikut lengket. Kalau beras biasa, nasi diambil sebutir bisa. Kalau ketan tidak bisa, diambil pasti ikut yang lain. Karena apa? Karena beras ketan itu adalah beras yang lengket satu sama lain. Ini mana filosofinya adalah ada kebersatuan. Ketika anak tadi disunat, maka seorang tua dia mengharapkan anaknya bisa bersatu, bisa lengket. Lengket ketika dia ada dalam satu komunitas, dia bisa menyesuaikan diri, bisa lengket. Di sekolah dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Di surau dia bisa beradaptasi dengan lingkungan surau. Baik ketika dia juga nanti terjun di masyarakat, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Maka disimbolkan dengan beras ketan, kebersatuan. Jadi intinya adalah si orang tua dengan bantuan kiai mendoakan pengaruh, beruntung, syarat berkat, itu kan. Kemudian si orang tua juga mendoakan agar anaknya tidak mewarisi hal-hal yang buruk dari orang tua, putih. Dan anaknya juga bisa beradaptasi, bisa bersatu dengan lingkungan di mana ia berada. Itulah makna filosofis mengapa pada waktu selamatan menggunakan ayam putih dan juga beras ketan. Nah, lama-kelamaan ketika si orang tua tadi mampu, diberi kemampuan, biasanya akan mengundang para handai tolan, para tetangganya, menghadirkan seorang kiainya disuguhi ayam putih yang dimasak tadi dengan beras ketan, kemudian undangan yang hadir juga disuguhi makanan ala kadarnya. Ini adalah bentuk sedekah selamatan, karena orang tuanya tadi meyakini bahwa dengan bersedekah maka dia bisa menolak bala, bisa dipanjangkan umur oleh Tuhan, dalam artian umur yang dianugerahkan Tuhan bisa berkah, bisa bermanfaat pada sesama. Diundang para handai tolan, kemudian ayam putih tadi ketika sudah dimasak, dimakan, itu biasanya tulangnya itu tidak dibuang, tulangnya dikumpulkan, kemudian tulangnya itu ada yang dibungkus pakai kain mori atau kain kafan putih, kemudian dipendam di halaman rumah tersebut. Dan juga mengharapkan doa agar si anak tadi bisa tinggal dengan damai, dengan tenang di rumah tersebut sampai meninggal. Intinya kemana-mana, walaupun dia meninggal, diharapkan dia akan kembali ke rumah tersebut dan meninggal dengan tenang di rumah tersebut. Tuh, jadi tradisi sunatan ketika dimampukan untuk bersedekah. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, ini makin tidak stagnan, makin bertambah, makin harmonis. Misalnya, ketika orang tuanya mampu, selain mengundang para tetangga handai tolan, tuh kadang-kadang si anak itu dikirap seperti pengantin, disebut pengantin sunat.
Jadi menjelang hari H misalnya mau disunat besok, maka hari ini si anak tadi didandanin ala pengantin itu naik kuda. Kudanya bukan sembarang kuda, tapi kuda yang bisa menari atau dalam bahasa Madura jeren serek. Jadi si anak didandani dirias ala pengantin, kemudian dinaikkan kudanya yang bisa menari atau berjoget, mengelilingi kampung di situ, mengelilingi kampung. Nah, setelah itu baru keesokan harinya anak tersebut sudah ini sudah harmonis lah. Dan ada juga misalnya selain selamatan pada siang harinya, malam harinya ada yang melaksanakan pengajian, mengundang figur kiai atau ulama, bisa dari lokal maupun dari daerah kabupaten lain, dengan mengadakan pengajian bersama sebagai perayaan ungkapan syukur atas anaknya yang akan disunat. Ada yang seperti itu. Ada juga misalnya mengundang musik-musik Islami, majelis sholawatan diundang juga malam harinya. Ada banjari juga diundang juga, ada musik gambus diundang juga. Intinya adalah sebagai wujud syukur atas pelaksanaan keesokan harinya anaknya yang mau disunat. Jadi kalau dulu awalnya cuman memberikan ayam putih sama beras ketan sama sosok pinisup atau kiai, berkembang kemudian mengundang tetangga untuk bersedekah, kemudian berkembang lagi dengan merias si anak ala pengantin dengan dinaikkan kuda, berkembang lagi mengundang majelis sholawatan atau musik-musik Islami, dan berkembang juga dengan mengundang pengajian. Jadi ini tentu sesuai dengan kondisi masyarakat atau kampung tempat si anak disunat. Nah, mengapa perlu mengundang para tetangga? Mengapa perlu mengundang para tetangga? Lah, telah kita ketahui bahwa sunatan ini adalah fase anak dari masa kanak-kanak menuju masa akil balik, remaja. Nah, intinya ketika orang tua tadi melakukan sunatan, mengundang para tetangga, intinya si orang tua mengumumkan kepada para tetangga, ini anak saya sudah mulai masuk masa akil balik, di mana pada masa akil balik adalah amal perbuatan baik dan buruk itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, dengan mengundang tetangga, dia memberikan kabar, memberitahu bahwa anak saya sudah masuk akil balik. Jadi tolong, karena anak saya masuk akil balik, tolong jika misalnya mendapatkan anak saya berjalan di depan sampean semua berlaku kurang sopan, ditegur, dinasehati. Tolong jika misalnya mendapatkan anak saya bermain sampai maghrib dan tidak pulang, sampai lupa sholat maghrib, diingatkan, dinasehati. Intinya minta tolong jika melihat tindak tanduk si anak tadi yang sudah masuk pada akil balik, melakukan perbuatan-perbuatan yang dicatat buruk oleh malaikat, agar dinasehati, agar ditegur. Itulah tujuan mengapa mengundang para tetangga. Nah, kalau saya dulu sunat itu biasanya dilakukan ketika anak kelas 5 atau kelas 6 bahkan mau menuju ke SMP. Fase-fase memang menuju akil balik. Kelas 6 misalnya mau SMP, ada liburan besar, itu disunat. Ada yang kelas 5 menuju kelas 6 sudah akil balik, disunat. Tapi sekarang sudah berubah juga.
Zaman sudah berubah. Jadi tidak menghitung masa akil balik. Terkadang ada yang kelas 2 sudah disunat, ada yang kelas 3 sudah disunat, bergantung kepada kemauan si anak. Apalagi ilmu kedokteran lambat laun semakin canggih. Kalau dulu di zaman saya sunatan itu masih ada yang menggunakan kulit dari bambu, bahasa Maduranya belet dulu, kemudian berganti menjadi gunting, kemudian berganti yang sekarang menjadi peralatan yang canggih yaitu laser. Kalau menggunakan bambu, lama sembuhnya, sakitnya luar biasa karena biasanya tidak disuntik bius lokal terlebih dahulu. Sembuhnya juga lama dulu. Kemudian pakai gunting, sudah ada obat antibiotik dan anti nyeri. Tapi darah masih banyak keluar. Lama sembuhnya juga. Tapi sekarang sudah menggunakan peralatan canggih yaitu laser. Jadi darah nggak keluar, kalau keluar paling sedikit, setelah itu sembuhnya cepat. Jadi sekarang sudah peralatan canggih sehingga bergeser dari kelas 6 fase akil balik sudah kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 1 sudah disunat. Jadi itulah beberapa dasar atau peletak dasar sehingga budaya sunatan atau budaya hitanan, dalam bahasa Maduranya budaya sonatan, tetap mengakar dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat Sumeneb sampai hari ini. Dan ini adalah termasuk budaya tradisional, termasuk budaya peninggalan leluhur yang mau tidak mau harus kita lestarikan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya sonatan ini? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian tadi sekelumit telaah saya tentang budaya atau tradisi sonatan. Semoga telaah ini yang sangat sebentar dan jauh dari sempurna bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi lestarinya budaya dan tradisi sonatan di Kabupaten Sumeneb kita tercinta. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.